Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Dedi Rupani Channel. Di channelnya tentang pijat refleksi totok saraf akupresur, info kesehatannya, pijat urut tradisional. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Dedi Rupani Channel. Cukup. Awalnya sih sakit lambung ya, karena telat makan, asam lambung tinggi sampai sakit perut. Tapi kok larinya sampai ke seperti penyakit psikosomatis ya, dan juga apakah sama dengan penyakit lain ya. Oke, kita akan bahas untuk lebih lanjut lagi. Ini terjadi di lingkungan saya ya, seorang anak SMP. Dia awalnya sakit lambung ya, karena telat makan, dan pas diperiksa oleh medis ya, sempat ke dokter, dan ternyata asam lambungnya tinggi. Akhirnya dia berobat, tapi sesudah itu dia seperti orang yang kesurupan dan menjerit-jerit. Tapi ini berlangsung terus-terusan jangka berapa jam. Besoknya sembuh, dan pas mau asar, pas adzan, dia menjerit-jerit seperti orang yang kesurupan. Oke, kita bahas. Waktu dia mencoba ya, bukan mencoba ya, waktu dia seperti kesurupan ya, untungnya saudara-saudaranya kebanyakan laki-laki ya, kakak-kakaknya, dia anak bungsu ya, dan ada kakaknya yang perempuan ya. Pas di atasnya dia ya, terus untungnya ada kakak-kakaknya yang benar-benar sayang kepadanya, dan ada dua orang kakak laki-lakinya yang kembar. Kebetulan dia itu di pesantren, dan akhirnya si anak tersebut ya, anak perempuan kebetulannya, yang kesurupan itu, yang seperti kesurupan, terus diruqyah oleh saudaranya. Terus ada yang berusaha meruqyah, tapi ternyata sembuh, tapi terjadi lagi seperti itu hampir 3 hari. Terus saya juga melihat dan ngobrol dengan bapaknya. Kebetulan bapaknya bekerja di salah satu sekolah ya, SD ya. Lalu saya ngobrol. Ini berdasarkan analisa, bukan berdasarkan dugaan-dugaan yang gak jelas. Dianalisa dulu ya. Saya melihat ini kayaknya bukan murni kesurupan, ini mungkin faktor psikis atau penyakit psikis. Intinya ada sesuatu unek-unek yang tidak dia keluarkan. Jadi bingung mau curhat ke siapa, atau takutnya tidak ditanggapi, mungkin ke saudaranya, tapi dia malu atau takut tidak ditanggapi. Saya curiganya ke sana ya. Dan juga bisa juga terjadi seperti penyakit ain, karena penyakit ain itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kadang-kadang yang pelakunya itu tidak menyadari apakah itu orang yang benci atau orang yang terlalu sayang, dan ataupun bisa terjadi dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Akhirnya setelah dibicarakan, diajak ngobrol si anak tersebut ya, yang bungsu itu, oleh saudara-saudaranya,
dari hati ke hati. Kamu kenapa, katanya ya, apakah ada masalah dengan si A atau si kakak, si Anu? Tidak. Apakah dengan si Teteh? Tidak, katanya. Apakah dengan si Ibu? Tidak. Dengan Bapak? Tah, itulah. Nah, itulah pada waktu dia ditanya apakah ada masalah dengan Bapak, langsung dia diam dan akhirnya seperti sedih. Akhirnya dia meminta maaf dan merangkul bapaknya. Kenapa ini, kenapa, kata bapaknya. Ya, karena dia ada kecemburuan bahwa dia jealous, sepertinya bapaknya itu lebih menyayangi kakaknya, kakak-kakaknya, terutama kepada kakak perempuannya. Akhirnya si bapaknya ini menjelaskan, dia tidak memilah-milah, tidak pilih kasih, semuanya disayanginya ya. Jadi akhirnya ada komunikasi di sana ya. Jadi si anak ini tidak unek-unek, tidak dikeluarkan, akhirnya berkelak di hatinya dan terjadi seperti itu. Dan kemungkinan ini juga bisa terjadi karena Ain ya. Ini dia merasa iri dengki, marah kepada bapaknya dan sampai dia bencinya karena mungkin kenapa saya tidak disayang seperti kakak-kakaknya. Jadi dia pun tanpa disadari dia melakukan atau sebagai pelaku Ain tersebut, tapi malah berbalik kepada dirinya. Jadi intinya dia pelaku Ain sebenarnya adalah dirinya sendiri dan bisa sembuh oleh dirinya sendiri dengan diajak ngobrol ya, diajak sharing. Itu berdasarkan analisa ya, bukan berdasarkan duga-dugaan, praduga-duga yang belum jelas kepastiannya. Itu berdasarkan analisa supaya akurat dan efektif. Ya, jadi pelaku Ain sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ini karena Ain itu sangat bahaya ya, nyata adanya dan bisa mendahului takdir yang tadinya misalkan sakit mah atau asam lambung tinggi harusnya sembuh, jadi tidak sembuh-sembuh ya. Akhirnya jadi seperti itu, menjerit-jerit atau seperti ada gangguan kejiwaan atau psikis. Apa hubungannya dengan psikis, psikosomatis? Iya, bisa terjadi karena psikosomatis itu pertama anxiety ya, dia terjebak masa depan. Lalu bagaimana nantinya nih? Nah, bapak saya ini lebih menyayangi kakak-kakak saya daripada saya sendiri. Ini belum apa-apa udah mengejar dirinya sendiri, udah menghakimi dirinya sendiri, udah suudon untuk kedepannya pasti begini, padahal belum terjadi ya, dan belum tentu itu terjadi. Yang keduanya depresi ya, terjebak kepada masa sekarang dan masa lalu. Jadi dia marah karena kenyataannya yang sedang terjadi menurut pemikirannya si bapaknya itu lebih sayang kepada kakak-kakaknya ya, terutama kepada kakak perempuannya. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungannya antara, nyambung juga ya. Kalau di kacamata kedokteran atau di kacamata medis itu termasuk psikosomatis, di mana psikosomatis ini anxiety terjebak ke masa depan dan depresi terjebak di masa sekarang dan masa lalu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dari kacamata medis seperti itu, dan dari kacamata agama penyakit Ain yang tadi saya jelaskan. Oke. Woi, oh itu tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.